Sosok Lionel Messi terbukti masih menjadi salah satu magnet terbesar dalam sepak bola. Banyak sekali pihak yang mencoba mendatangkan Lionel Messi untuk bermain di klub atau liga tertentu. Meski Liga Arab Saudi sudah memiliki Cristiano Ronaldo, ada beberapa pihak yang masih memiliki ambisi besar. Otoritas Liga Arab Saudi mencoba sekuat tenaga mendatangkan Messi setelah masa baktinya habis di PSG. Menurut ESPN, para petinggi Liga Arab Saudi terus memantau kondisi ini. Keputusan Messi yang belum menentukan destinasi selanjutnya membuat masa depannya terus dibicarakan dalam bursa transfer musim dingin. Kesepakatan Paris Saint-Germain untuk penyerang Zenit Malcolm gagal. Dengan kedua tim tidak dapat menyetujui persyaratan untuk mantan winger Barca itu, PSG sejak itu telah melakukan upaya transfer ke tempat lain, dan mereka bersiap untuk mendatangkan winger Chelsea Hakim Ziyech dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pelatih Christophe Galtier mengakui bahwa PSG sedang mencari seorang winger sebelum bursa transfer ditutup. Kami telah menjual seorang penyerang, jadi kami sedang mencari seseorang dengan peran yang sama, ujar Galtier dalam konferensi pers. Dengan kesepakatan yang gagal, Malcolm tampaknya akan menghabiskan sisa musim di Zenit, kecuali klub lain datang untuk menyegel tanda tangannya. Kabar mengejutkan datang dari Kai Havertz. Menurut laporan Sky Deutschland, Havertz membuka peluang untuk hengkang dari Chelsea pada musim panas 2023. Kai Havertz masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai 2025. Namun belakangan, spekulasi mengenai masa depannya berkembang di Inggris. Chelsea sepertinya dalam posisi yang tidak mau mempertahankan Kai Havertz. Tawaran senilai 52,8 juta pounds dianggap layak untuk membanderol ex-pemain Bayer Leverkusen tersebut. Sementara itu, pakar transfer internasional, Dean Jones, tak yakin Kai Havertz bakal meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat. Kai Havertz bergabung dengan Chelsea dari Bayer Leverkusen pada 2020. Sejak saat ini, dia sudah mengemas 150 pertandingan di berbagai ajang bersama The Blues. Arsenal harus kehilangan Mohamed Elneny karena mengalami cedera. Manajer The Gunners Mikel Arteta membuka kemungkinan untuk mendatangkan gelandang baru. Elneny mendapat cedera sebelum Arsenal mengalahkan Tottenham pekan lalu. Pemain Mesir itu mengalami masalah pada lututnya, dan bisa absen di sisa musim. Kondisi itu membuat Arsenal kekurangan stok gelandangnya. Sambil Lokonga menjadi satu-satunya pelapis alami yang tersisa untuk Thomas Partey. Arsenal saat ini sedang bersaing dalam perebutan gelar Premier League 2022-2023. Kini Mikel Arteta membuka opsi mendatangkan gelandang baru di bursa transfer musim dingin. Ya, kami membutuhkan lebih banyak perlindungan di lini tengah yang idealnya kami bisa lakukan. Di pasar ini cukup rumit untuk melakukan itu. Jika ada hal lain yang tersedia yang bisa membuat kami lebih baik, kita lihat saja, kata Arteta. Sebuah pujian diberikan Harry Maguire kepada Casemiro. Ia menilai sang gelandang telah memberikan dampak yang sangat besar bagi skuad Manchester United. Pujian ini disampaikan Maguire seusai pertandingan Manchester United kontra Reading pada dini hari tadi. Maguire menyebut bahwa Casemiro benar-benar jadi pembeda bagi United. Dia adalah pemain yang fenomenal, ujar Maguire kepada ITV Sport. Maguire tidak sungkan menyebut bahwa Casemiro saat ini sudah menjadi salah satu pemain yang sangat krusial bagi Manchester United. Dia telah membuat tim ini menjadi lebih baik lagi. Ia telah meningkatkan performa dan kepercayaan diri tim ini dan kami sangat beruntung memiliki pemain sepertinya, ia menandaskan. Setelah Milan Skriniar yang dalam perjalanan menuju ke PSG, Manchester United juga dirumorkan akan membuat prakontrak dengan bek Inter satu ini. Manchester United dilaporkan serius mempertimbangkan untuk memboyong bek berpengalaman Inter Milan, Stefan De Vrij. Dengan kontrak De Vrij tersisa 6 bulan lagi di Giuseppe Meazza, Manchester United bisa menjalin prakontrak dengan bek 30 tahun itu. Manajer Erik ten Hag sepertinya sudah tak lagi mempercayai Maguire dan ingin kapten setan merah itu segera menemukan klub baru agar timnya bisa memberi ruang pada De Vrij. Ten Hag tampaknya akan memanfaatkan koneksi Belanda dia untuk mempengaruhinya De Vrij agar bersedia melanjutkan karir di Old Trafford. Moises Caicedo melewatkan sesi latihan timnya setelah memaksa untuk meninggalkan klub karena adanya minat dari Arsenal dan Chelsea. Hal tersebut diungkap oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Moises Caicedo tidak datang untuk latihan hari ini. Ia ingin pergi secepatnya. Caicedo bisa absen dalam pertandingan besok, ujar Romano dalam akun Twitter miliknya. Memahami Arsenal diharapkan bisa meningkatkan tawaran mereka setelah mengajukan 60 juta pound kemarin. Chelsea juga mengajukan 55 juta euro, tapi ditolak juga.
Moises Caicedo membuat kejutan kepada Brighton dengan merilis sebuah pernyataan melalui akun Instagramnya sebagai upaya untuk meyakinkan klub mengejar kesempatan emas di Arsenal. Saya berterima kasih kepada Tuan Bloom dan Brighton yang telah memberikan kami kesempatan untuk datang ke Premier League, dan saya selalu merasa melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya selalu bermain sepak bola dengan senyuman dan dengan hati, ujar Caicedo dalam pernyataannya di media sosial. Skriniar menandatangani prakontrak dengan PSG dan akan merapat pada musim panas ini, tetapi PSG dilaporkan berusaha mengamankan jasanya lebih awal. Bek sentral Inter Milan Skriniar akan bergabung dengan PSG pada Juni mendatang setelah menandatangani prakontrak. Berharap bisa meyakinkan Inter untuk menjual pemain bintang mereka dalam beberapa hari ke depan, klaim Fabrizio Romano. Inter enggan menjual Skriniar sebelum jendela musim dingin ditutup, kecuali ada yang datang dengan tawaran 20 juta euro atau 17,5 juta pound. Skriniar dilaporkan menyetujui kontrak pribadi dengan PSG, karena kekurangan bek sentral. Skriniar berpeluang besar gabung PSG pada musim panas ini, tetapi mungkin akan pindah sebelumnya jika klub Prancis itu bersedia membayar lebih awal. Chelsea sukses mengamankan masa depan Malo Gusto dengan biaya transfer 30 juta euro plus biaya tambahan. Meski demikian, Malo Gusto tak akan langsung bergabung dengan Chelsea. Bek 19 tahun itu lebih dahulu akan menjalani masa peminjaman di Lyon hingga akhir musim ini. Malo Gusto tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai resmi menekan kontrak di Chelsea. Ia pun mengungkapkan alasan akhirnya memilih untuk menerima pinangan Chelsea. Saya suka kota ini dan saya sangat senang datang ke sini, ujar Malo Gusto di laman resmi Chelsea. Chelsea sangat agresif dalam berburu pemain semenjak kepemilikannya beralih dari Roman Abramovich ke Todd Boehly. Seperti yang diketahui, Arsenal baru-baru ini sudah mendatangkan dua pemain baru dengan cukup cepat. Kedua pemain itu adalah Jakub Kiwior dan juga Leandro Trossard. Keduanya pemain itu sendiri tak akan mengakhiri aktivitas belanja Arsenal musim ini. Sayangnya, usaha Arsenal untuk mengamankan Caicedo sepertinya akan berakhir, karena skuad Arsenal merasa transfer Caicedo terlalu bertele-tele dan rumit. Pada akhirnya, karena tak mau buang-buang waktu mengincar hal yang tak pasti, Arsenal pun segera mengalihkan perhatian pada Martin Zubimendi dari Real Sociedad seperti dilansir dari The Times. Selain itu, untuk harga sendiri, dapat dipastikan Zubimendi lebih murah dibandingkan Caicedo. Saat ini, harga Caicedo dibanderol dengan angka 75 juta pounds, sementara Zubimendi hanya 50 juta euro saja. Tottenham Hotspur dikabarkan berpeluang membuat transfer kejutan dengan mendatangkan striker milik Chelsea Romelu Lukaku di penghujung musim nanti. Conte tertarik menduetkan Lukaku dengan Harry Kane di lini depan Spurs. Inter sendiri lebih condong tidak mempermanenkan Lukaku setelah dia lebih banyak berjibaku dengan cedera di musim ini dan hanya mencetak 2 gol sejauh musim 2022-2023 berjalan. Demikian juga Chelsea, di mana manajer Graham Potter tak melihat Lukaku masuk dalam proyek yang sedang dibangunnya di Stamford Bridge. Conte merupakan manajer Inter Milan yang memenangkan Scudetto. Saat itu, Lukaku tampil sensasional di bawah komando Conte untuk membentuk duet maut dengan Lautaro Martinez. Kendati demikian, transfer ini hanya mungkin terjadi apabila Spurs tidak memecat Conte. Seperti diketahui, The Lilywhites menjalani musim yang sulit bersama Conte dan kecenderungannya adalah pemecatan di akhir musim. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, Conte bisa mengajukan ke Daniel Levy untuk mewujudkan perekrutan anak kesayangannya tersebut. PSG berharap untuk menyelesaikan masalah kedalaman mereka di lini depan dengan merekrut Ziyech sebelum jendela Januari ditutup pada Selasa ini. Pelatih PSG Christophe Galtier mengakui bahwa timnya membutuhkan tambahan tenaga di depan. Hakim Ziyech tampaknya menjadi prioritas klub, dan negosiasi untuk merekrut pemain internasional Maroko itu lewat status pinjaman memasuki tahap lanjutan. Menurut L'Equipe, Galtier mengakui bahwa PSG ikut bermanuver di bursa transfer, dan berharap bisa memperkuat skuadnya. Saya tahu bahwa klub sedang bekerja untuk mencoba merekrut 1 atau 2 pemain. Tentu saja Anda harus memperkuat tim. Kami sudah memulai prosesnya. Kami harus mengambil pemain menyerang yang berbeda dari yang kami miliki saat ini. Kami juga memiliki kendala terkait financial fair play. Pemimpin Ligue 1 itu berharap untuk segera menuntaskan transfer Ziyech, dan juga ingin mendatangkan Milan Skriniar dengan kontrak permanen sebelum jendela ditutup. Moises Caicedo tampaknya sulit direalisasikan. Arsenal beralih ke gelandang berpengalaman yang pernah juara Euro dan Liga Champions ini. Menurut Sky Sports, Arsenal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan gelandang berpengalaman Italia dan Chelsea, Jorginho.
The Gunners sejatinya mengincar gelandang sensasional Brighton Moises Caicedo, tetapi 2 kali sudah tawaran mewah klub. Sebagai alternatif, manajer Mikel Arteta pun beralih ke Jorginho. Laporan lainnya menyebut, sembari melemparkan tawaran ketiga untuk Caicedo senilai 75 juta pound, Arsenal juga mencoba peruntungannya untuk mengamankan jasa Jorginho sebagai antisipasi sekaligus transfer kejutan mereka jelang berakhirnya jendela jual beli pemain musim dingin.